wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dan senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali, bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa manfaat untuk kita semua. Pertemuan yang akibatnya akan membawa kepada kita semua sehat wal afiat. Allah karuniakan kita kesehatan yang sempurna, dijaga dari segala macam mara bahaya, dijaga dari segala macam wabah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Yang belum pakai masker, pakai deh maskernya. Pakai deh. Ya. Yang ngomong nggak pakai masker, ngomong masker jelas nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam Kamis jadwal kita membahas kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Satu kumpulan nasihat-nasihat baik dari ayat Quran maupun dari hadis maupun dari perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan ulama, yang insyaallah apa yang akan kita dengarkan pasti akan membawa manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada masih bab At-Tusa'i, bab yang 99. Waqala Umar radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyyata syaitani tis'atun, sesungguhnya anak cucu setan ada 9. Anak cucu setan ada berapa? 9. Bahas ngomong setan mau nih, ngomong setan. Sesungguhnya anak cucu setan ada 9. Zallaitun atau zaliyatun. Yang pertama namanya Zallaitun, temut-temut. Dicatat kalau bisa. Kenapa temut-temut? Bokat ada yang punya anak mau dikasih nama, jangan sampai namanya pakai nama setan. Yang kedua wasinun nganggo sa. Wasin, hati-hati aja dinggoaran gitu. Ini anaknya setan. Walaqaus atau lakus, ada yang mengatakan lakis. Ning lakis ta sejen maneh istilah. Ini laqaus namanya setan. Ada lagi a'wanun. Ada lagi hafaf
atau hafafun. A'wan, hafaf. Zallaitun, wathin, laqaus, a'wan, hafaf. Ada lagi wa murrah, ya, makanya setan punya julukan Abu Murrah. Aja ngarani aran murrah. Artinya pun nggak bagus. Murrah secara bahasa artinya apa? Pahit. Ini harus tahu ini nama-nama seperti ini. Wal masaud atau di sini musawwid. Ya, masaud. Ini pun nama setan. Nama anaknya apa? Wadasimun, Dasim ini nama. Ini mohon maaf ya, barangkali ada yang dilalai member arane. Maaf nih, ini yang ngomong kitab ini. Walhan, ada lagi walhan. Namanya walhan. Berapa jumlahnya? Zallaitun, wathin, laqaus, a'wan, hafaf, murrah, masaud, dasim, walhan. 9 ya jumlahnya. Ada 9. Fa'amal zallaitun, adapun yang namanya zaitun, zalyaitun bukan zaitun, zallaitun atau zalyatun. Itu zaitun, yang zaitun tak buah ya. Ini zallaitun. Fahuwa sahibul aswaq. Nah, ini yang menguasai pasar. Mall, pasar, tempat-tempat keramaian. Fayang sibu fiha rayatahu. Nah, di sini zallaitun menancapkan benderanya di pasar. Menancapkan benderanya di pasar. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ya, banyak sekali di pasar ini satu, ya, jual beli ini penuh dengan kedustaan. Kemudian penuh dengan omong kosong. Wal halaf, penuh dengan sumpah. Yo regane pirayu? 10.000, 5.000 ya. Sumpah demi Allah, wallahi wani busung ora le. Ini orang yang seperti ini kena godaan yang namanya siapa? Zallaitun. Wal kadzib, dan juga apa? Dusta, bohong. Berapa harganya? 10.000, 5.000 ya. Mau dianyang wong kae ora oleh gak? Padahal nggak ada yang nganyang. Ini kena pengaruhnya siapa? Zallaitun. Mulanya hati-hati ibu-ibu yang masuk ke pasar, di situ ada yang namanya siapa? Zallaitun. Digoleti kok. Biasanya nang pojokan. Namanya zallaitun. Wa madhasil tugasnya zallaitun juga dia menghias orang ini supaya senang memuji barangnya sendiri. Dia apik barang, wah apik nemen mas, nggak ada yang lebih bagus dari barang saya. Apik sepasar barangnya nyong. Ini kena pengaruhnya zallaitun ini. Wa tadfifal kail wal mizan. Dan di pasar juga sering terjadi yang namanya pengurangan timbangan dan pengurangan takaran. Ini juga kerjaannya siapa? Zallaitun atau zalyatun. Fil qamus, dalam qamus ya, disebut juga namanya zallambur. Ya. Zallaitun ada yang mengatakan namanya zallambur. Ini juga nama setan nih, hati-hati jangan dipakai. Apa rane? Zallambur. Zallambur pakai za. Tugasnya apa? Tugasnya zallambur ini an yufarriqa bainar rajul wa ahlihi wa yubsirur rajul uyuba ahlihi. Ya. Tugasnya zallambur ini memisahkan antara suami dan istri. Tugasnya apa? Zallambur. Ada yang mengatakan zallambur juga di pasar. Cuma ada yang mengatakan zallambur ini punya tugas memisahkan antara suami dan istri dan dilalai membeberkan wa yubsir rajul uyubu ahli,
Dilalahnya apa? Zalambur ini punya tugas juga menunjukkan kepada suami aib kekurangan istrinya. Tunjukkan. Sing mauna lagi pertama pengantin anyar kayong ayu. Barang suwe ibarat make up sing kandele 2 cm keguyur banyu. Kelihatan gak cantiknya. Kelihatan wataknya. Kelihatan aibnya, kelihatan ini dan itunya. Akhirnya suaminya nggak senang, suaminya kena godaan zalambur, akhirnya pisah suami dan istri. Naudzubillahi min dzalik. Nanti ada lagi yang tugas untuk rumah tangga, cuman dikatakan yang di pasar itu juga namanya zalambur. Nah, sebelum saya teruskan hadirin, di sini kan disebutkan inna dzurriyyata syaiton tis'ah. Sesungguhnya anak cucu setan ada 9. Siapa sih setan? Apa hubungannya dengan jin? Kok ada iblis? Kok ada iblis? Bedanya apa? Setan sama jin, bedanya apa? Ada yang tahu bedanya? Hah? Setan ini hadirin, setan ini bisa dari jenis jin dan bisa dari jenis manusia. Makanya ada istilah syaitonul jin, ada lagi syaitonul ins. Ada syaiton dari jenis jin, ada syaiton dari jenis manusia. Syaiton yang dari jenis jin, ya setan ini yang kita sebut ini termasuk jin juga, bangsa jin sebenarnya. Termasuk bangsa jin. Jadi jin ini ada jin yang syarirun, ada jin yang jelek, namanya setan. Jin yang jelek namanya apa? Setan. Ada yang baik, ya namanya jin. Makanya ketika Allah memakai bahasa laknat, enggak untuk jin, enggak, karena jin ada yang baik. Jin ada yang dapat hidayah. Jin ada yang mendengarkan Al-Quran. Ya, surat jin kan ada. Apa awalnya Sen? Surat jin awalnya apa? Jadi ada sekelompok jin ketika Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan merasa takjub dengan Al-Quran. Sebagian dari mereka ada yang mengikuti hidayah Nabi Muhammad SAW. Jadi jin nggak semuanya apa? Jahat nggak? Ada yang baik, ada yang jahat namanya apa? Setan. Ada yang mengatakan lagi jin itu jenisnya, setan itu sifatnya. Setan itu sifatnya. Jadi jin itu jenisnya. Kalau sifatnya buruk nggak bagus, namanya setan. Makanya manusia kalau sifatnya buruk berarti manusia itu kayak, paham ya? Ya mulai dong ente ora apik. Ning ana wong ngomong setan, jangan marah. Ente nggak sholat, dikongkon sholat kalau sembahyang wah dasar jangan ngamuk. Makan tangan kiri, sudah dinasihati, Mas, makanya jangan tangan kiri. Alah, kau ngerti apa? Wah, berarti dudu menungsa, tapi nanti ada penjelasannya hadirin. Kemudian ada lagi nama Al-Jan. Ada Jan. Jan ini abul jin, nenek moyangnya jin namanya Jan. Nah, nenek moyangnya setan namanya iblis. Nenek moyangnya setan namanya apa? Iblis. Nah, yang dimaksud dengan dzurriyyata syaiton dalam penjelasan ini, maksudnya setan itu adalah iblis, anak turunnya iblis. Jadi anak turunnya iblis itu ada 9. Paham ya? Ki dihafalna. Kenapa ki dihafalkan? Takutnya ada orang yang pengen, biasanya orang itu kepenginnya yang antik-antik, yang unik-unik. Apalagi kalau ngasih nama anak. Bib nyaluk aran bib, sing sekiranya wong lah kasih nganggo. Kirane setan bae lah kasih nganggo gitu. Pati-pati akeh sing nganggo berarti namanya nama sing apik, nama yang bagus. Nyeluk aran sing sekirane wong lak sing nganggo bingung Habib. Pan golek tinang ndi.
Makanya ini perlu kita hafalkan, perlu kita tahu supaya kita tidak menggunakan nama ini untuk nama anak-anak kita. Ya. Dan kita tahu kalau kita nggak kenal hadirin, takutnya terjerumus. Anak makhluk, kon siapa? Nyong lembur, is kayong apik arane iki. Padahal arane setan. Wa amma wathinun fahuwa sahibul musibat. Adapun yang namanya wathin, pakainya sa ya, namanya wathin, ini yang bagian urusan musibah. Depan atau sudah bisa dipakai? Kalau di bawah agak umbel-umbelan, silakan nanti naik ke atas. Ya. Adapun wasin ini yang urusan bagian musibah. Ada lagi wakila, ada lagi yang menamakan yang bagian musibah namanya tabar. Namanya apa? Tabar. Ada yang ngomong tabri, cuman tabar guys sing kayong. Ana sing ngarane tabar. Ndarane tabar jegelem. Ya. Ini wasin atau tabar, ini tugasnya urusan musibah. Urusan ada orang kematian, ada orang ini, ada orang itu, namanya tabar atau wasin. Fahuwa yuzayyinu siyah walatam hudud wa nahwuhu. Tugasnya wasin atau tabar ini tugasnya apa? Kalau ada musibah, ada orang kena musibah, dia ini menggoda supaya keluarganya ini teriak-teriak histeris. Wah, bapak ninyong, sing mal makan ninyong siapa? Kia kena wasin atau kena tabar ini. Kena godaan siapa? Wasin dan kena godaan tabar. Kalau sambo apalagi sambo, ditarik-tarik nyobek baju. Sing mal makan ninyong siapa? Orang ngerti enggak tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena godaan siapa? Tabar atau wasin. Jadi misalkan ada orang kena musibah terus ceritanya seperti itu, hati-hati kau kena wasin, kau jangan-jangan kau kena wasin, apa jangan-jangan wasin nang kono. Ya, ini hati-hati. Wasin sama tabar tugasnya menggoda orang yang kena musibah saja bisa digoda hadirin. Wa amma a'wan fahuwa sahibu sultan. Ada lagi namanya a'wan. A'wan. Ini setan, nama setan. Ini tugasnya apa? Menggoda raja atau penguasa atau pemimpin. Namanya siapa? A'wan. Fa yuzayyinuhu bil madzalim. Tugasnya mempengaruhi raja, pemimpin, penguasa, presiden untuk berbuat zalim. Jadi kalau ada pemimpin atau siapapun yang berbuat zalim, maka dia kena godaan siapa? A'wan. Bose nyong zalim. Kena pengaruhnya siapa? A'wan. Ana sing ngarane A'wan. Enggak ada ya, mudah-mudahan enggak ada. Wa amma hafafun fahuwa sahibus syarab. Adapun hafaf ini bagian sesuatu yang memabukkan. Entah itu minuman, narkoba, ataupun yang lain sejenis khamar yang memabukkan, atau muskirat. Al-muskirat sesuatu yang memabukkan. Ini ada setan di dalamnya, namanya siapa? Hafaf. Arane siapa? Hafaf. Kayong apik waran bib. Ya monggo mokat mandirane hafaf. Wa amma murrah, adapun yang namanya murrah, fahuwa sahibul mazamir. Murrah ini adalah yang menghias mazamir, alat musik atau seruling. Alat musik sudah dihias suaranya supaya enak. Makanya ada kalau orang mendengarkan lagu kan yang
kelalen wis ora pikiran utang, ora pikiran apa. Goyang terus. Sampai geleng-geleng, sampai kadang-kadang senggol bacok. Yo ya Pak, senggol apa? Ini ada setannya hadirin. Namanya siapa? Murrah. Ini setannya seperti itu. Senggol apa? Bacok. Ini gara-gara musik ini hadirin. Gara-gara apa? Musik. Senggol bacok sudah suara. Wes goyang ibing. Nah, ini setannya namanya apa? Murrah. Fayuzayyinu fihi man yamfuhu fil mizmar. Ini yang menghiasi seruling, ya. Wa amma laqaus fa huwa sahibul majus. Adapun yang namanya laqaus ini adalah setannya majusi ini, ya. Bagian api, orang-orang yang nyembah api, ya. Orang jadi nyembah api ini gara-gara ada setan di dalamnya yang namanya siapa? Laqaus. Dikatakan lagi, Laqaus ini namanya Lakis. Namanya apa? Lakis. Ada yang ngomong Lakis, Walhan, ya, Lakis sama Walhan, ya. Dua ini ada Laqaus atau Lakis sama Walhan. Sahibat toharah wassalah, ya, ini bagian orang yang mengganggu saat toharoh, bersuci dan sholat, ya. Namanya apa? Laqaus sama Walhan, dua ini. Ini yang menggoda saat orang bersuci dan sholat. Sholat saja, bersuci saja ada yang menggoda. Namanya Lakis dan Walhan. Tugasnya apa? Memberikan was-was kepada orang yang sedang wudhu atau sedang sholat. Yang mau wis raup durung ya? Raup maning. Kayaknya mau raupnya durung beres, raup lagi. Namanya siapa? Laqaus atau Walhan, ya. Akhirnya apa? Yang tadinya orang mau wudhu ini pakai airnya sedikit, gara-gara kena godaan Walhan atau Laqaus, jadi pakai airnya banyak. Ada lagi setan namanya Al-A'war. Namanya apa? A'war. Wa huwa syaitonuz zina. Wa huwa syaitonuz. Nah, ini enggak masuk yang ke-9 ini, cuman ada lagi namanya A'war. Ini setan yang bagian zina, tugasnya apa? Yanfukhu fi ihlilir rajul wa ajzul mar'ah. Tugasnya meniup ihlil. Ihlil ini keluarnya air kencing. Kalau bahasa dokternya ini dakar. Bahasa agak sopannya kemaluan. Bahasa apa nih? Jadi orang yang tertarik atau tergoda dengan zina, ini berarti itunya sudah ditiup sama siapa? A'war. Sama siapa? A'war. Begitu pula A'war ini tugasnya meniup, maaf, bagian belakangnya wanita. Bagian apa? Belakangnya wanita. Ada lagi yang mengatakan ini A'war ini tugasnya pertamanya di rambut. Makanya rambut wanita harus ditutup. Kalau nggak ditutup berarti tempatnya apa? Tempatnya A'war. Jadi ngeliat rambutnya kayak ngapik nemen, sudah menggoda ini rambutnya. Kok rambut nggak mempan hadirin? A'war turun lagi ke bawah. Di mana? Di mana? Nah itu nyoba ngomong kayak ada. Iya memang benar. Ajzun ini bahasa Indonesianya artinya apa? Maaf, pantatnya. Kita ngomong pantat cuman yang orang dijelaskan bagian buri sing endi bib geger. Apa kan nggak paham ini. Jadi kalau di rambut nggak mempan,
maka di bawah. Kenapa wanita disuruh nutup aurat? Nah seperti itu. Ya, karena apa? Mungkin wanitanya nggak cantik hadirin. Ya, mungkin dong dideleng raine, waduh, blangsak sudah. Kadang-kadang kan ada BMB ya, bodi menipu wajah. Nanti sing anyar-anyar orang ngerti istilahnya ya. Ya Pak Yudi ya. Ada istilah BMB, bodi menipu sing buri ya salam. Lah. Cuman seperti itu. Ini ada setannya. Kenapa kenapa laki-laki tertarik? Karena ada apa? Ada setannya. Makanya wong wadon tolong sampaikan amanat, sampaikan pesan sama kaum perempuan kita, ditutup auratnya. Mungkin wanita nggak menarik tubuhnya, nggak menarik wajahnya, cuman karena ditambah ada akwar yang menggoda, yang menghiasi tubuh wanita, akhirnya membuat laki-laki itu tergoda. Sampean jangan GR wong wadon, wong lanang sebenarnya ki ora patian nemen, cuman perempuan ini ada akwarnya ini, ada setan yang nempel di tubuhnya sehingga membuat lelaki ini tertarik. Paham ya? Ini kenapa penting ditutup aurat supaya seperti itu. Dan nutup auratnya jangan setengah-setengah, ditutup sampai bawahnya. Sekiranya lekukan tubuh itu tidak kelihatan. Wah, yang penting kan nutup aurat. Iya betul ditutup, tapi lakukan tubuhnya jangan sampai kelihatan. Kalau kelihatan masih sama juga bohong. Karena di situ ada setan akwar yang meniup menghiasi bodi tubuhnya wanita ini. Bun, ya, ini akwar ya. Hati-hati ya, akwar yakeh ya. Akwar mungkin paling banyak ini. Ya. Kemudian ada lagi wasnan. Siapa? Wasnan. Ana sing ngarane wasnan. Loh ini mohon maaf barangkali ada yang namanya sama ya. Ya, ini nggak menutup kemungkinan ada yang namanya sama, wasnan, pakai sin. Tugasnya apa? Wahwa syaitonun naum. Ini setannya orang yang menggoda orang saat tidur. Ada wasnannya ini. Kapan menggodanya? Ketika waktu pagi hari atau waktu fajar. Yadhkulur ra'su. Ya, jadi membuat kepala ini berat. Dan kelopak mata ini berat. Jadi panjenengan kenapa kok subuh nggak bisa bangun? Itu karena ada apa? Wasnan. Ada apa? Wasnan. Tapi hebatnya wasnan punya tugas yang lain. Membangunkan orang yang bermaksud punya niat untuk bermaksiat. Mungkin ketika dibangunkan subuh berat karena wasnan goda supaya orang itu nggak bangun. Cuman ada orang ini tanpa dibangunkan dilutik dok. Yo jarepan mana? Lus langsung. Ini juga wasnan yang goda namanya. Namanya wasnan. Mulanya hati-hati orang yang tidur. Ada lagi yang mengatakan dikencingi. Ya dikencingi setan. Ki sing nguyu arane wasnan ki. Orang ngajar wasnan ki. Ya. Nguyui matane wong nguyui, nah ini supaya nggak bangun nih. Orang yang nggak bangun dikencingi setan ini. Pagi-pagi subuh nggak bangun dikencingi siapa? Kurang ajar ini. Ini adus raup yang supaya bekasnya kencing setan itu hilang. Ada lagi namanya abyad. Namanya apa? Abyad. Abyad ini punya tugas wahwa mukilu bil anbiya. Tugasnya ini wah luar biasa, menggoda para nabi wal auliya dan menggoda para wali. Amal anbiya fasallimu minhu. Adapun kalau nabi sudah jelas selamat. Kalau nabi sudah jelas selamat. Wa amal auliya, adapun para kekasih Allah, para aulia, fahum mujahiduna lahu. Mereka itu harus berjuang untuk bisa selamat dari yang namanya abyad. Ingat, setannya yang menggoda orang-orang besar ini lebih besar kedudukannya.
lebih hebat dari setannya kita. Lebih hebat dari setannya kita. Sing goda wong alim ya setannya lebih berat. Yang goda aulia setannya lebih berat. Makanya para ulama, para aulia harus lebih bersungguh-sungguh untuk bisa menghindari setan. Ingat ceritanya Barsiso. Barsiso ini mohon maaf matinya dalam keadaan kafir, ahli ibadah. Ternyata tergoda dengan rayuan setan. Ini diceritakan sama Nabi Muhammad. Setannya nyamar jadi orang yang ibadah lagi dan ibadahnya lebih hebat lagi. Ini caranya setan yang goda orang alim seperti itu hadir. Ini Barsiso ada yang ngomong aja maningka. Barsisonya gurunya, muridnya bisa jalan di atas air, bisa terbang. Betul ya, saking hebatnya ibadahnya. Lah, Barsiso tergoda ketika melihat ada orang, ya ini padahal jin yang nyamar atau setan yang nyamar jadi orangnya ahli ibadah. Kok ibadah nggak pernah berhenti? Sedangkan saya ini ibadah malam tidur, makan ya makan. Ini orang ibadah nggak makan, nggak tidur. Pentolemen resepnya apa? Nah, ini godaan setan hebat nih. Ini tipu daya setan luar biasa. Ketika ditanya apa resepnya, oh kamu pengen seperti saya? Iya, kamu maksiat dulu, berbuat dosa dulu. Kalau kamu nggak pernah berbuat dosa, nggak bisa ibadah sama saya, nggak bisa ibadah seperti saya. Oh kayak gitu, iya. Kamu harus maksiat, nanti tobat, kok ibadah bisa enak nemen. Orang kan tergiur. Saya ibadah ada yang lebih hebat lagi, saya pengen niru. Akhirnya dilakukan hadirin. Singkat cerita, milih maksiat yang paling menurut dia paling ringan. Ya, padahal maksiat itu termasuk induk daripada maksi. Dia milih minum khamr saja sudah. Kalau khamr dampak akibatnya buat saya sendiri. Kalau saya membunuh orang lain yang kena dampaknya, saya berzina orang lain yang kena dampaknya. Ya, maka saya minum khamr saja sudah. Setelah minum khamr hilang ingatan, dia mabuk, ya, ada wanita diajak berzina nggak mau dibunuh. Ya, sudah akhirnya memperkosa, membunuh, mabuk dapat semuanya. Akhirnya ditangkap sama masyarakat. Intinya sampai akhir hayatnya sudah dirajam dan sebagainya. Sampai akhir hayatnya didatangi setan juga. Loh, kamu kok seperti ini? Iya nih, saya gara-gara nuruti kamu saya seperti ini. Udah gini saja, supaya kamu selamat, kamu iman sama saya saja sudah. Nanti kamu selamat di akhirat daripada kamu seperti ini. Oh gitu, iya. Loh saya nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa ngomong, lisan saya sudah terkunci. Udah mantuk mantuk, kone iman parinyong mantuk. Iman mantuk, kemudian meninggal dunia. Orang pantas, kemudian mati. Ini godaan setan hadirin. Makanya setannya orang besar, ya setannya juga jabatannya lebih tinggi lagi. Ya, setannya kulolan panjenengan kelasnya ecek-ecek. Kalau setannya orang besar hebat lagi. Makanya para aulia, para ulama itu ibadahnya lebih bersungguh-sungguh daripada kita, karena godaannya lebih besar. Setannya para aulia lebih besar lagi, maka mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau kita orang kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rampung sudah. Setannya lah itu dong setan jenis jin. Tapi kalau setan jenis manusia dibacanya ayat kursi sing ngintil bae. Setan jenis manusia kudu ditempiling ya. Bacani ta'awud enggak ayat kursi enggak Mohon. Faman sallamahullah, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari abiyat itu, maka Allah akan memberikan keselamatan. Siapa yang disesatkan, maka dia pun akan tersesat. Na'udzubillahi min. Ada lagi setan namanya Masaud. Ya, ini terusannya Laqus, namanya Masaud. Masaud ada yang mengatakan Mataun. Masaud atau Mataun. Apa tugasnya Masaud atau Musawwid? Fahuwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nas.
Tugasnya masaud atau matun ini tugasnya memberikan kabar kepada manusia wala yajiduna laha asla, yang tidak didapati sumbernya, alias berita hoax. Berita apa? Hoax, berita hoax. Nah, ini setannya namanya masaud. Namanya apa? Masaud setannya. Ya, makanya hati-hati, ada setan namanya maksud. Ini hoak-hoak yang bertebaran, ya, yang kadang justru merugikan umat Islam itu sendiri. Ya, makanya kalau dapat kabar mesti harus jelas sumbernya. Kon jare sapa? Jare kae. Kon jare sapa? Jare kae. Akhire kulak jare adol ndean batine embu. Ini setannya masaud. Wa amma dasim, adapun yang namanya dasim, fahuwa sahibul buyut idza dakhala manzil wa lam yusallim wa lam yadhkur ismallah au ka'a fi ma bainahumul munaza'ah hatta yaqa'at talaq wal khal'u wad darbu. Ada setan lagi namanya dasim. Namanya apa? Dasim. Ini setan yang ada di rumah kita. Pasti ada. Pasti ada. Kapan itu setan ada? Apabila masuk ke rumah tidak mengucapkan salam. Satu. Kemudian masuk ke rumah tidak berzikir kepada Allah. Rumahnya nggak pernah digunakan untuk zikir, nggak pernah digunakan untuk baca Quran. Maka tinggallah yang namanya dasim. Dasim ya akeh nang omah. Kalau kita masuk salam, dasim hilang. Nunggu nang dhuwur. Ada orang zikir, baca Quran, lari dasim. Nah, dasim tugasnya apa? Dasim tugasnya merusak rumah tangga. Orang pada bertengkar di rumah, suami istri cekcok, anak dengan bapak, anak dengan orang tua, anak dengan ini, kakak dan adik cekcok. Ini karena dasim ada di rumah kita. Makanya kalau mau masuk baca salam, jangan lupa rumah digunakan untuk berzikir. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau ke masjid, lebih baik sholat sunnahnya di rumah. Jadi rumahnya digunakan untuk ibadah. Paham ya? Sholat, apalagi kalau subuh itu. Subuh sebelum berangkat ke masjid, sholat di rumah dulu 2 rakaat. Tahajud kek sebelum subuh, atau sholat apa kek. Yang penting dalam rumah ada untuk ibadah. Jangan sampai rumah kosong daripada ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Sabarannya mau? Dasim. Akhirnya menimbulkan pertengkaran. Ini percekcokan rumah tangga ini hadirin karena dasim. Hatta yaqa'at talaq, sehingga terjadi yang namanya perceraian. Wal khal'u atau khulu', terjadi juga yang namanya khul'u. Khul'u ini gugatan cerai dari perempuan, dari istri. Gugatan perempuan dari istri namanya apa? Khulu'. Atau suami pasrah wis kon pan nyerek nanyong, mana kon bae sing maju bareng KUA atau pengadilan agama, namanya khulu'. Boleh bib khulu', secara ijma' khulu' boleh mengajukan gugatan cerai. Cuman kalau permasalahannya hanya sepele dan tidak berkaitan dengan agama atau syariat, maka lebih baik jangan. Ya sebenarnya boleh-boleh juga sih. Contoh wadon, Pak Hakim, apa lanangannya ora bagus, nyaman njaluk cerai. Boleh. Si bisa kon kawin, yang urun nang Facebook, kayaknya gagah nemen. Fotonya gagah nemen. Barang wis kawin nyong ora urura ini jujuge ora ganteng ora apa nyong enggak. Boleh enggak? Kalau secara syariat boleh-boleh saja, boleh. Cuman enggak pantas hadirin. Enggak apa? Pantas. Gagah, ayu gue relatif. Mungkin masih muda masih gagah. Tua satitik ya ora gagah maning. Tua satitik gagahan. Jangan. Perempuan gitu, cantik hanya pada awalnya hadirin. Kalau menikah karena cantik, cantikannya akan pudar, akan sirna. Tapi kalau urusan agama jangan, urusan akhirat jangan. Contoh,
Pak Hakim apa? Nyemang jutaan cerai kenapa? Saya dinafkahi sehari cuman 1 juta tok, padahal butuh 5 juta. Misal. Nah, boleh cara ini boleh-boleh saja, cuman nggak pantas. Hanya karena uang kemudian Nah, ini tapi nanti yang membisikkan seperti ini siapa namanya? Dasim. Arane Dasim aja diarani siapa? Bib nyorane Dasim ganti saiki. Ganti. Ya, ganti sing apik. Ya. Wadorbu, kemudian ada tamparan. Nah, ini ada piring melayang, gelas pecah, perabotan pecah semua. Ya, ini sebabnya Dasim atau mungkin tamparan, pukulan dan lain sebagainya. Wa amma walhan, adapun setan yang namanya walhan, fahuwa yuwaswisu fil wudu was salati wal ibadat. Dan setan yang namanya walhan ini membisik-bisikkan, memberikan rasa was-was kepada orang yang sholat, yang wudhu, dan yang akan ibadah. Ini ada setan yang namanya siapa? Walhan. Saya udah mau sholat Allahu Akbar, kelingan, ke kuncinya nang kana ketemu ke. Ada yang membisikkan nih walhan. Akhirnya kayongnya mau nyong lagi ruku, kayong metu angin ke. Kayongnya was-was dia. Balik maning Allah, wudu maning Allah Akbar. Ayo nih sujud kayong mbok pes mau kayongnya gitu. Ini namanya siapa? Walhan. Walhan namanya. Walhan pakai H, walhan. Ya, makanya hadirin, syariat mengatur kita supaya nggak was-was. Dari mulai kita kencing diatur. Kita kencing pun setelah istinja, setelah cebok dan ceboknya benar, sudah diurut zakarnya, perutnya sudah sudah dehem. Sekiranya sudah tuntas kita buang air kecil, kemudian sudah disiram, sudah dicebokin, ya. Maka sunnah ketika keluar dari kamar mandi, bagian sarungnya atau bagian celananya dicipreti air. Dicipreti apa? Air. Jadi kalau ada orang tanya, kon dening despak ya gue. Apa kan despak ya? Kon dening despak. Itu kan kita bisa itu bukan despakan. Kinyong sengaja tak main banyu. Nah, kita enggak was-was. Cuman kalau kita keluar, maaf, bagian di depan kemaluan kita kemudian ada air, ana langsung kayak kon despak. Wah, jangan-jangan banyu uyuh kayak. Ya wis lah balik maning. Nah, was-was ini. Makanya syariat mengatur dicipreti apa? Air supaya kita enggak was-was. Coba sampai seperti itu syariat mengatur kita, hadirin. Paham ya? Wis pokoke ngaji dirongokna sing temenanan, ning ora gawa kitab, ora gawa buku dirongokna sing temenanan. Dieling-eling. Jangan sampai saat ini kita masuk telinga kanan balik maning ora kemutan babar blas. Kalau keluar telinga kiri masih mending ada yang nyangkol. Ya. Bun. Inna dasim ini hadirin, balik lagi ke dasim ya. Dasim ini tugasnya mengorbankan permusuhan di antara suami istri supaya pisah. Wakila ada yang ngomong lagi, dasim ini syaitonut to'am. Dasim ini syaitannya makanan. Ya'kulu ma'al insan, yang mana dia itu makan bersama dengan manusia, wa yadkhulul manzil, dan masuk ke rumah bersama dengan manusia itu, inlam, apabila tidak yusam inda ta'ami, tidak mengucapkan menyebut nama Allah ketika makan atau ketika masuk, wa yanamu, atau ketika tidur alal firash, di atas kasurnya, wa yalbatsu thiyab, begitu pula ketika akan memakai pakaian. Ya. Ini setan dasim masuk bersama dengan kita. Masuk ke rumah enggak berzikir kepada Allah, dasim masuk. Kita mau makan. Kita apa? Mau makan enggak menyebut nama Allah, dasim ikut makan. Kita mau tidur di atas kasur, enggak menyebut nama Allah, enggak berdoa, dasim ikuti tidur. Yang repot hadirin ketika mau berhubungan suami istri enggak baca doa, dasim melu apa?
melu bonceng, melu urun. Makanya ada doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Habibie kayong apal, ya apal long dinggo terus. Ya Pak Imran. Yang suami istri enggak apal ya kebangetan. Berarti ngajine kurang adoh. Ngajine kurang. Nah, ini dibaca. Kenapa kata Nabi Muhammad, siapa yang mau mendatangi istri kemudian baca ini, maka tidak akan kena godaan setan. Anaknya ini, anaknya apabila ditakdirkan punya anak dari hubungan itu, tidak akan kena godaan setan. Ini Allahumma jannibna syaiton, dasim lunga. Cuman nggak baca doa ini, ya dasim ning siji tok ora apa-apa, bokat dasime akeh. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya insyaallah nanti setelah ini saya akan jelaskan juga cara menghindari setan. Cara menghindari setan. Setan kan masuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya kita terhindar sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bun. Wa an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, lil wudu'i syaitanun yuqalu lahu al-walhan. Kata Nabi Muhammad, di dalam wudu itu ada syaitan yang disebut walhan. Fattaquh, maka takutlah dengan walhan itu. Au qala fahdharuh, hati-hatilah dengan yang namanya walhan yang menggoda orang ketika bersuci. Ya, menggoda orang. Makanya hadirin, ya, kenapa kita harus nuntut ilmu? Ya, supaya kita ini yakin dengan apa yang kita lakukan. Wudu sudah ngerti ilmunya, enak sudah. Apalagi sudah terbiasa, ya, enak sudah. Cuman kalau seandainya ngerti ilmunya, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang mau wudu be ngusap rambut aja gini. Anak mana sih ya, cungure. Pucuk ketok ya. Ya. Ini kan berarti nggak ngerti ilmu tentang wudu. Makanya untuk menghindari setan, nanti akan saya sebutkan mungkin pertemuan yang berikutnya ketika membahas kitab ini. Ya. Ini makanya untuk mencegah setan salah satunya dan yang paling manjur, adalah menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama akan berbuah keyakinan hadirin. Orang yang sudah nuntut ilmu agama, ngerti ilmunya wudu, mantep sudah. Saya sudah diajarkan cara wudu seperti ini. Ya, ini niatnya, ini tata caranya, ini kaifiatnya, ini tartibnya seperti ini, mantap sudah. Loh, kon dening bar iki kon ngerti apa nyus belajar sudah. Karena sudah ngerti, mantap. Digoda apapun tidak akan goyah hadirin. Ya, kadang-kadang kalau orang belum yakin, karena ikut-ikutan saja, ada orang kritik, ada orang tanya, ada orang menyalahkan, kita bingung, apa iya? Apa salah? Apa benar? Apa seperti ini? Kan kita nggak yakin nih. Nah ini di sini apa? Setan masuk. Masuk. Begitu pula orang yang sholat, kalau nggak yakin ya bahaya. Maka banyak rusaknya ketimbang benarnya. Orang kalau sudah yakin dia benar, yakin, hatta makmum ngomong subhanallah, nggak peduli dia karena sudah yakin. Kecuali kalau dalam fikih yang ngomong itu banyak, yang ngomong subhanallah banyak. Cuman kadang-kadang hadirin kita sudah benar, makmumnya sing kelalen. Kan kadang ana sing ngomong subhanallah, wong hiji tok. Kalau orang satu, orang dua, jangan diindahkan dulu. Mantep dulu iman. Kalau sudah imamnya benar, ngerti ilmunya, mantep. Cuman orang yang nggak ngerti ilmu, wong si orang ngerti ilmu, ya akhirnya kayak kadir wingi. Ya kan?
Cuma memang kadirnya salah. Subhanallah, sampai berulang-ulang kali akhirnya bingung apa sih? Nah, kok durung baca Fatihah hadir? Oh ya Allah, durung baca Fatihah wis baca surat. Wis pan model-model yang hadapane mertua ternyata salah. Ya, jadi harus yakin. Kalau yakin insyaallah. Sahabat Umar hadirin. Sahabat Umar, kenapa setan itu takut ngelewati jalan yang sudah dilewati sahabat Umar? Atau bayangannya sahabat Umar setan takut. Tembe bayangannya tok. Karena apa? Sahabat Umar punya keyakinan yang luar biasa. Sehingga apa? Dia punya julukan Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan dia sudah yakin. Dah, ya Rasulullah, Islam agama yang benar. Benar, wes jangan takut. Saya di depan, kita proklamirkan agama Islam. Sahabat Umar ini keyakinannya mantap. Maka dengan keyakinan yang mantap semacam itu, setan tidak berani mendekat. Jangankan mendekat, jalan yang sudah dilalui oleh sahabat Umar, setan gak berani lewat jalan tersebut. Misal ke jalan Berkutut, sahabat Umar lewat sini, lewat. Kemudian ada setan datang. Ini bekasnya jalan sahabat Umar, gak berani masuk setan. Gak berani apa? Gak berani masuk. Ini contoh orang yang punya keyakinan kuat. Maka setan pun tidak akan berani mendekat. Makanya kalau kita yakin harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Buahnya ilmu adalah keyakinan. Kalau kita nggak belajar ilmu, tidak akan bisa mendapatkan keyakinan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas bagaimana cara menghindari setan, termasuk ilmu, iman, yakin, baca ta'awud. Baca apa? Ta'awud, ya, minta perlindungan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya orang itu mau wudu baca ta'awud, mau sholat pun baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini sunnah ketika dibaca sebelum Kenapa? Supaya setan ini tidak menggoda sholat kita. Begitu juga ada hadirin yang namanya untuk menghindari setan adalah berjamaah. Kenapa Nabi Muhammad ini memerintahkan kita merapatkan shaf supaya setan gak bisa masuk di dalamnya. Kalau kita berjamaah selalu berkelompok, insya Allah setan lari dari kita. Serigala itu hadirin tidak akan memangsa kambing kalau kambing itu bergerombol. Gak akan. Tapi serigala akan memangsa kambing kalau kambing itu sendiri. Setan pun demikian. Kalau kita sendirian, makanya jangan sering menyendiri di rumah. Ya, ngaji. Tapi kalau seandainya kumpul-kumpul yang nggak baik, ya mendingan di rumah. Cuman kalau ada perkumpulan yang baik, kumpul dengan orang yang baik, ya, maka akan lebih selamat dari gangguan setan. Adzan dulu coba. Adzan. Siapa yang adzan? Sound sistemnya agak berat toh. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول
Pengumuman, insyaallah kita ketemu lagi pengajian malam Selasa yang akan datang. Malam Sabtunya masih libur. Insyaallah malam Sabtu depan baru mulai. Tapi nanti kita ketemu malam Selasa. Kemudian yang kedua, ini panitia pembukaan majelis dan halal bihalal sedang mengumpulkan list talam barokah, ya. Bagi yang mau nulis atau mencatat atau mau memberikan partisipasi, monggo hubungi Mas Ayub ataupun Mas Ahmad Suharso atau Mas Ahmad Riyadin, ya, atau mungkin langsung nulis di grup WhatsApp. Perlu diketahui bahwa semua, ya, masalah partisipasi dana, sodako, infak dan lain sebagainya itu sifatnya sukarela. Jadi siapa yang memberikan, dan itu sebagai lahan sodako kita, lahan untuk memperbanyak amal ibadah kita, termasuk infak rutin yang setiap pengajian ini lahan sodako kita, ya, jadi sifatnya sukarela. Jadi mau ngasih monggo, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Dan insya Allah selama pengajian itu masih ada, selama kita masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, selama pengajian itu ada, maka setiap waktunya insya Allah amal ibadah yang berupa sodako ini akan terus ada. Jadi jangan yang nggak punya jangan merasa kecil hati, nyongora bisa, jangan kecil hati. Yang nggak punya kapan waktunya ada silahkan. Atau mungkin saya nggak bisa ngasih banyak, mau sedikit, nggak apa-apa. Ya, dari sedikit kita belajar, hadirin. Ya, yang namanya sodakoh dari sedikit, kita punya sedikit dipaksa belajar. Ya, nanti kalau kita banyak jadi mudah untuk mengeluarkan. Tapi kalau dari sedikit kita nggak pernah belajar, nggak pernah berani untuk mengeluarkan, nanti kalau punya banyak juga akan susah untuk mengeluarkan. Nah, belajarnya dari situ. Jadi sekali lagi sifatnya ya, mau ngasih monggo, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Termasuk infak yang muter setiap selesai sholat, ini pun semua sifatnya Mudah-mudahan semua apa yang diberikan oleh kita semua akan dicatat oleh Allah dan kelak akan membuahkan hasil di akhirat dengan hasil yang memuaskan, yaitu bersama dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah berikan kita taufik sehingga bisa ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.